Terima kasih, masih di Redaksi Pagi. Kebakaran menghanguskan 2 bangunan toko cat dan elektronik di Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi karena ada pembeli yang tidak sengaja menumpahkan bahan kimia yang mudah terbakar. Ya, sementara itu di Kalimantan, studio TVRI Kalimantan Tengah terbakar hebat. Api berasal dari pengerjaan pengelasan yang dilakukan di dalam studio. Dua bangunan yang merupakan toko cat dan toko elektronik di Jalan Raya Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak hangus terbakar Rabu siang. Banyaknya bahan kimia yang mudah terbakar seperti thinner dan cat membuat kobaran api cepat membesar hingga merabat ke bangunan lainnya. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan 14 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Menurut kesaksian warga, kebakaran akibat adanya pembeli di toko cat yang tidak sengaja menumpahkan bahan kimia berupa thinner dan terkena percikan api. Ada orang beli thinner, nah terus thinner itu tumpah, terus mercikan api. Nah, jadilah kebakaran seperti ini. Ada korban jiwa nggak, Pak? Kalau untuk saat ini nggak ada, alhamdulillah. Ada berapa bangunan nih, Pak, yang toko cat kalau di toko cat ini 2 bangunan aja. Kepanikan karyawan stasiun televisi TVRI Kalimantan Tengah tak terhindarkan setelah mengetahui ruangan studio penyiaran di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya terbakar Rabu sore. Selain menyelamatkan diri, para karyawan juga berusaha mengeluarkan peralatan siaran sambil memadamkan api dengan alat seadanya. Salah satu karyawan mengatakan, kebakaran diduga akibat percikan api pada saat pengerjaan pengelasan di dalam studio. Petugas pemadam kebakaran baik dari swasta maupun pemerintah kota yang tiba di TKP langsung memadamkan kobaran api. 30 menit kemudian api baru bisa dipadamkan. Ini gedung baru yang untuk studio. Cuma belum difungsikan karena lagi ada pengelasan jalan. Itu yang saya tahu. Untuk memastikan penyebab kebakaran, kini kasusnya sudah ditangani oleh Satreskrim Polresta Palangkaraya. Tim Liputan CNN Indonesia. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam CCTV di Klaten, Jawa Tengah dan viral di media sosial. Pencurinya menggasak sebuah tas yang ada uangnya sekitar 3 juta rupiah. Ya, sementara itu di Jakarta 2 pria berjaket hitam terekam CCTV mencuri sepeda motor milik warga yang parkir di pinggir jalan. Pencurian dilakukan sore hari saat masih ada warga yang lalu lalang di jalan. Usai mondar-mandir di dekat mobil, seorang pria melempar kaca sebelah kanan mobil dengan sebuah benda dan seterusnya memukul kaca hingga pecah. Ia kemudian mengambil sebuah tas yang ada di dalam mobil dan kabur bersama temannya yang mengendarai sepeda motor. Tas itu berisi uang berjumlah sekitar 3 juta rupiah. Pencurian dengan modus pecah kaca itu terjadi Selasa siang di halaman parkir warung makan di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Saat itu pemilik mobil sedang makan siang di dalam warung. Pencurian itu tergolong nekat lantaran dilakukan saat kondisi sekitar sedang ramai orang. Setelah mendapatkan laporan, Polsek Prambanan melakukan penyelidikan dan olah TKP. Menurut Kapolsek Prambanan pada hari Rabu, polisi mendapatkan sejumlah serbuk busi yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memecahkan kaca. Pencurian yang dilakukan saat kondisi di sekitar masih ramai juga terjadi di Jalan Raya Mawar Dalam Timur, Koja, Jakarta Utara pada Selasa sore kemarin. 2 pria berjaket hitam datang berboncengan ke lokasi kejadian. Satu orang diantaranya kemudian turun dan membongkar kunci kontak sepeda motor korban yang diparkir di pinggir jalan tepat di depan rumahnya. Saat itu ada sejumlah anak kecil dan pengendara motor yang melintas. Usai menguasai motor curian, para pencuri itu kabur. Sesaat setelahnya pemilik motor baru keluar rumah dan mendapati motornya telah hilang. Menurut korban, pencurian motor di kawasan itu sudah 2 kali terjadi dalam 1 minggu terakhir. Sebelumnya motor milik adiknya juga hilang dicuri. Korban sudah melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Koja, Jakarta Utara dengan membawa barang bukti surat kendaraan bermotor dan rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.